Ya, sip. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, teman-teman. Hmm, apa kabar semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tentunya dalam keadaan bahagia. Ya, kita masih di era pandemi ini. Ojo stres, pokoknya tetap bahagia, biar kita tetap sehat walafiat. Juga jangan lupa jaga kesehatan selalu. Ya, hmm, kita bertemu kembali dalam mata kuliah metodologi penelitian 1. Sekarang kita masuk ke pertemuan kedua. Pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai salah satu metode penelitian atau salah satu metode perancangan. Jadi dalam sebuah kegiatan perancangan atau penelitian itu kan kita tidak serta-merta langsung mengeksekusi atau kita langsung menggambar atau kita langsung apalah. Tapi penelitian atau perancangan itu dia mempunyai cara untuk kita mempermudah dan kita untuk tujuannya itu agar hasilnya lebih maksimal. Nah, cara itu bisa disebut dengan metode gitu. Jadi metode itu kan banyak sekali. Metode penelitian, metode perancangan itu banyak sekali. Cuman untuk hari ini kita akan membahas salah satu dari banyaknya metode tersebut, yaitu metode Scamper. Scamper. Ini bukan bahasa atau bukan bahasa Inggris ya, tapi apa ya? Kalau saya lihat ini cuman Scamper itu susunan dari beberapa kata gitu. Scamper. Oh, scamper. Mungkin saya nyebutnya atau membacanya salah. Nanti tolong direvisi. Baik, Scamper itu ada huruf S, itu substitute, C, combine, mengkombinasikan, menggabungkan, E, adapt, menyesuaikan, M, modify, dan seterusnya. Baik, langsung kita bahas satu persatu ya. Nanti beserta contohnya juga. Oke, yang pertama. Karo ngopi sih. Yang pertama, substitute, pengganti. Inti dari substitute ini adalah mengganti. Mengganti sing seperti apa? Jadi benda atau produk atau konsep yang sudah ada, mari kita ganti, mengganti, mari kita ganti untuk menjadi lebih baik, atau mari kita ganti dengan tujuan tertentu. Karena ada tujuan tertentu, maka kita mengganti produk atau konsep yang sudah ada tersebut. Gini misalnya, mengganti agar menjadi karena mempunyai tujuan tertentu, maka kita harus mengganti sesuatu yang ada di produk tersebut. Misalnya, kalau di presentasi saya ini, saya menggambarkan ada es krim dan ada kedelai. Es krim itu kan terbuat dari susu sapi. Setahu saya sih susu sapi. Nah, karena susu sapi kan gini, kalau orang yang diet itu nggak boleh tuh, atau mereka biasanya menghindari es krim karena kandungan lemaknya yang lumayan tinggi. Berapa ya kandungan lemaknya? Berapa gram ya per ini? Lupa saya.
tapi mengandung lemak yang tinggi lah susu sapi. Nah, karena tujuannya adalah si produk tersebut ingin membuat es krim untuk yang ditujukan untuk orang-orang diet. Nah, maka sih berpikir tuh si yang punya produk di produsennya, bisa nggak es krim tapi tetap bisa dikonsumsi oleh orang yang sedang diet. Nah, maka otomatis akan melakukan pemikiran kreatif. Salah satunya adalah substitute, mengganti. Apa yang bisa diganti? Bisa nggak susu sapi itu diganti dengan susu kedelai? Karena susu kedelai kan rendah lemak, tapi proteinnya tinggi. Nah, maka dari itu bahan atau sumber daya apa yang dapat menggantikan sebagai bahan pengganti produksi? Itu substitute. Oke. Nah, teman-teman mungkin bisa mencari contoh yang lain. Pokoknya intinya mengganti gitu lah. Misalnya gini. Dalam sebuah industri manufaktur gitu kan. Dulu yang bekerja adalah manusia. Nah, tingkat resiko kecelakaan itu tinggi. Bisa nggak sumber dayanya itu diganti? Kalau dulu dengan manusia, maka sekarang dengan robot. Ya. Tentu saja dengan robot meskipun dengan investasi yang lebih mahal, satu robot bisa ratusan juta sampai miliar gitu. Tapi tentu saja mempunyai keuntungan yang lebih juga daripada menggunakan manusia. Salah satunya adalah keselamatan kerja. Yang kedua, dengan tenaga robot, sumber dayanya itu adalah robot, maka pekerjaan itu akan menjadi pekerjaan yang dilakukan konstan. Jadi misalnya membuat robot? Misalnya mengelas. Dalam satu hari itu akan melakukan kegiatan 1000 kali mengelas. Kalau dengan manusia mungkin di pagi hari jam 8 itu ngelasnya masih bagus. Tapi begitu sampai mau selesai jam kerja, hasil lasnya udah mulai jelek karena manusia udah capek. Tapi dengan robot hasilnya kontan, bagus terus. Kalau jelek bisa jelek terus karena pemrogramannya yang memprogram yang kurang pas. Nah, intinya adalah mengganti benda yang sudah ada sebelumnya diganti dengan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya, tapi tentu saja melalui hasil dari kreativitas, tidak melulu langsung asal ganti kan enggak, tapi mungkin ada observasinya juga. Nah, gitu. Nah, ini kalau dulu proses besi itu harus digeraji gitu kan. Capek toh geraji, apalagi benda yang kecil-kecil gitu. Gerajine ya iso semplok tangannya cilik-cilik kesuwen lama itu. Satu-satu dik wah kesuwen. Nah, dengan adanya teknologi laser ini maka sumber daya diganti. Dulu tangan manusia yang menggergaji secara manual, sekarang dengan teknologi laser ini. Wah, hasilnya pasti lebih rapi. Lebih safety juga. Oke? Intinya pengganti gitu ya. Nah, saya bacakan ya, ini inti dari substitute. Pikirkan tentang penggantian bagian dari masalah. Produk atau proses dengan sesuatu yang lain. Dengan mencari pengganti, Anda dapat sering datang dengan ide-ide baru. Anda dapat mengubah sesuatu, tempat, prosedur, orang, gagasan, dan bahkan emosi. Nah, jadi yang dirubah itu teman-teman ya, yang dirubah itu tidak hanya sumber daya ini
Yang diganti tidak hanya bahan baku, tapi banyak sekali yang bisa diganti. Tempat bisa diganti, prosedurnya bisa diganti, orangnya bisa diganti, gagasan itu kan atau konsep atau bahkan emosi itu juga bisa diganti. Emosi mungkin apa ya contohnya? Kalau gini, eh, dulu setahu saya Marlboro itu produk rokok yang ditujukan untuk perempuan dulu awalnya. Setahu saya ya, nanti kalau salah tolong dikoreksi. Terus ada pergantian konsep nih. Lalu sekarang lebih ke laki-laki maco, gitu kan? Pergantian konsep. Motor metik itu mungkin juga dulu itu ditujukan untuk kaum perempuan, mungkin loh ya, kalau saya mengamati kayak gitu. Tapi lambat laun kenapa malah ternyata tidak hanya perempuan saja yang menyukai motor metik. Akhirnya motor metik diganti konsepnya, tidak hanya untuk perempuan. Karena kenapa saya bilang apa? Saya mengira-ira kalau motor metik itu awalnya untuk perempuan. Karena perempuan itu kan apa ya? Mereka itu paling ribet ketika mereka memindah gigi itu. Kadang dari berhenti mau jalan itu mereka tidak memindah ke gigi satu, tapi gigi tiga langsung digeberengeng gitu. Jadi motor itu bekerja dengan dipaksa itu di gigi tiga. Nah, mungkin karena melihat fenomena-fenomena tersebut, maka dibuatlah motor metik yang tinggal ngegas, harus tinggal ngerem gitu. Mungkin, tapi ya saya cuman ini apa cuman mengamati, mengira-ira aja, berhipotesa lah. Baik, itu untuk substitute. Sekarang kita ke combine. Yang C, yang C itu kan combine, menggabungkan. Menggabungkan dengan sesuatu yang baru untuk meningkatkan nilai atau value. Jadi kalau saya kasih contoh ini, mungkin ya dulu itu orang jualan telur, telur aja. Susu, susu saja. Mentega, mentega aja. Roti, roti aja. Padahal beberapa bahan makanan tersebut, itu kalau kita lihat itu kan bahan makanan yang biasa digunakan seorang sarapan. Kalau dulu jualnya terpisah-terpisah gitu kan. Sama-sama untuk sarapan tapi penjualnya terpisah. Telur-telur sendiri, roti-roti sendiri, susu-susu sendiri. Maka sekarang dikombin ini. Jadikan satu paket untuk sarapan. Konsumen pasti juga akan senang karena beli satu paket sudah dapat semua yang dibutuhkan 4 sehat 5 sempurna misalnya. Daripada harus beli satu-satu. Telur beli sendiri, susu beli sendiri. Ini satu paket langsung. Penjualan buah juga seperti itu. Saya membutuhkan vitamin C, kan tiap buah itu mengandung banyak vitamin berbeda-beda. Kalau saya cuma beli jeruk tok, saya cuma dapat vitamin C. Maka oleh si produsen atau si penjual dikombin jadikan satu dalam satu wadah, dalam satu kemasan. Maka si konsumen itu sekalinya dia membeli dan mengkonsumsi, dia akan mendapatkan vitamin yang bermacam-macam. Intinya adalah melakukan penggabungan dua atau lebih dari benda yang sudah ada dengan benda lainnya dengan tujuan agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal dan bisa diterima oleh konsumen.
Itu misalnya ada lagi contohnya ini. Kalau tadi yang dikombinasi adalah bahan makan, bahan-bahan. Sekarang yang dikombinasi adalah tujuan dan sasaran. Kalau dulu orang ke pasar itu ya cuma beli aja, beli pulang. Tujuannya adalah membeli produk, membeli bahan makanan, membeli beras, membeli minyak tanah, terus pulang. Orang dulu ke toko cuma beli baju, sudah selesai pulang. Nah, konsep ini dirubah nih. Yang dirubah atau yang merubah dengan cara mengkombinasikan dengan cara tujuan dan sasaran itu dikombinasikan. Kalau dulu di pasar itu ya orang tua yang mungkin anak-anak nggak ke pasar. Tapi sekarang tujuan dan sasaran targetnya dikombinasikan semua dijadikan satu. Saya mengambil contoh mall gitu. Mall. Jadi orang ke mall itu tidak hanya untuk berbelanja. Tapi mall itu digunakan juga untuk rekreasi. Nah, ini kan kombinasi tuh antara belanja dan rekreasi. Momong bocah itu. Momong itu bahasa Indonesianya apa ya? Mengasuh gitu kan. Kalau dulu kan nggak ada mengasuh anak ke pasar. Ya mungkin ada. Tapi ya kalau di mall kan ada playground khusus untuk anak-anak bermain. Si biasanya nih ibunya belanja ke mall ya, ibunya belanja, si anaknya sama bapaknya, si anaknya di playground, main di playground itu ada kan bayar berapa terus masuk itu ada arena bermain ditungguin sama bapaknya. Nah, tujuan dan sasaran dikombinasikan. Jadi satu keluarga itu bisa belanja sekalian bisa rekreasi. Nah, itu yang dimaksud dengan kombinasi. Jadi kombinasi tidak hanya melulu pada benda, tapi bisa pada konsep. Bisa pada tujuan dan sasaran. Nah, intinya ini. Pikirkan tentang menggabungkan dua atau lebih bagian dari masalah Anda untuk menciptakan produk yang berbeda atau proses atau untuk meningkatkan sinergi mereka. Sebagian besar berpikir kreatif melibatkan menggabungkan ide-ide yang sebelumnya tidak berhubungan, barang atau jasa untuk menciptakan sesuatu yang baru. Kombinasikan, ya. Dikombinasikan. Baik, selanjutnya apa ini? Menyesuaikan. Ya, adaptasi. Kata kuncinya adalah adaptasi. Jamu familiar lebih pada orang tua, gitu ya. Tapi sebenarnya semua orang butuh jamu. Nah, mari kita beradaptasi. Adaptasi produk untuk pengguna lain. Anak-anak diajak untuk minum jamu. Karena anak-anak pun juga butuh. Nah, tapi bagaimana caranya? Berarti caranya adalah ramuannya dibikin sedikit berbeda. Mungkin jamunya itu, produk itu tetap terbuat dari bahan-bahan jamu. Temulawak gitu, atau temulawak. Terus apa, beras kencur atau apa. Brotowali, wah gitu. Tapi dengan varian rasa buah jeruk, buah stroberi, dan dibuat kemasan yang sedemikian rupa agar anak-anak lebih fun, lebih senang. Nah, oleh sebab itu jamu akan bisa diterima oleh anak-anak. Mereka mau minum jamu karena rasanya yang enak, kemasannya yang menarik. Nah, si produsen ini beradaptasi, mengadaptasikan produknya agar bisa diterima oleh pengguna yang lain atau konsumen yang lain.
Nah, maksudnya itu menyesuaikan. Mobil, kalau dulu mobil kan awalnya ya di dia cuma bisa jalan di tempat yang halus, jalan rata maksudnya. Tapi karena kebutuhan berkendara itu tidak hanya di jalan yang rata, di pegunungan, di hutan-hutan, maka beradaptasilah mereka si produsen itu membuat mobil yang bisa digunakan di hutan, naik gunung, wah gitu kan, beradaptasi. Terus yang di bawah ini jeruk. Kalau dulu orang makan jeruk itu makan ya jeruk dikupas lalu dimakan. Nah, tapi orang tidak bisa menyimpan jeruk kan terlalu berlama-lama, busuk nanti, tidak praktis gitu ya. Maka dibuatlah apa namanya, kayak instan gitu ya, yang terbuat dari jeruk, juga, tapi dibuat instan. Jadi kalau orang mau bikin, tinggal masukin aja ke air terus air mateng gitu, lalu diaduk, udah selesai, lebih praktis, bisa dibawa kemana-mana. Nah seperti itu, menyesuaikan. Gula, contohnya lagi apa itu yang gula jagung itu, aduh lupa tuh saya namanya, mereknya apa nih. Kalau untuk orang diabetes itu kan nggak boleh makan gula, minum gula itu. Tapi orang tetap pengen kalau tiap hari minum air putih terus kan pahit terus mungkin jenuh, pengen manis juga. Nah dibuatlah apa bahan pemanis itu yang dari jagung. Jadi aman untuk orang diabetes dan aman untuk orang diet, beradaptasi, menyesuaikan. Ya, intinya menyesuaikan. Contoh yang lain, menyesuaikan, ya ini kan tadi, mobil, awalnya mobil, tapi pengen bisa langsung untuk jadikan kapal. Nah ini produk atau ide lain sebagai inspirasi. Jadi yang awalnya mobil adalah kendaraan yang cuma bisa digunakan di darat, maka dia mendapatkan ide lain dari produk yang lain, yaitu kapal sebagai inspirasinya, dan digabungkan akhirnya si produk tersebut menjadi kapal mobil, bisa untuk di darat, bisa di laut, amfibi gitulah ya. Kan ada itu kendaraan tempur itu amfibi juga, dia bisa di laut, di selat gitu, kemambangi kemampul, kemampul ya apa ya, mengambang ya, mengambang di lautan, terus langsung naik ke darat. Nah ini produk atau ide lain sebagai inspirasi. Nah, pikirkan mengadaptasi ide yang sudah ada untuk memecahkan masalah Anda. Solusi dari masalah Anda mungkin di luar sana sudah ada. Solusi dari masalah Anda mungkin di luar sana sudah ada. Ingatlah bahwa semua ide-ide baru atau penemuan-penemuan itu hanya meminjam dari ide-ide sebelumnya. Kalau orang bilang ini original ide saya, enggak mungkin. Semua itu hanya meminjam dari ide yang sudah ada. Yang punya ide yang benar-benar yang original itu ya yang punya itu cuma Gusti Allah. Yo, sing ngecat Lombok sing duwe. Manusia itu hanya menggunakan ide yang sebelumnya tapi dimodifikasi atau dikembangkan. Gitu. Kalau misalnya ada pertanyaan, nah itu penemu bola lampu itu kan pertama kali tidak ada bola lampu. Ya,
Tapi penelitian itu kan berdasarkan penelitian sebelumnya. Jadi pengembangan dari penelitian sebelumnya. Dan ide lampu itu kan berawal dari api unggun yang untuk menerangi ruang sekitar, api unggun atau obor. Nah, konsepnya itu kan pengembangan konsepnya si penemu lampu itu siapa? Thomas Alva Edison. Itu kan konsepnya kan mengambil konsep yang sebelumnya, yaitu obor. Kalau secara teknis juga kombinasi juga pengembangan ide dari penelitian sebelumnya. Ya, jadi tidak ada yang original. Yang original itu yang punya cuman Gusti Allah. Ya, oke. Modify scamper ini berarti yang ke 1 2 3 4. 4. Modify. Ini memodifikasi. Modifikasi untuk memberikan nilai lebih. Kan misalnya kalau dulu 3D printer itu hanya yang punya untuk tempat-tempat industri, kampus, itu ya. Tapi sekarang 3D printer bisa digunakan untuk anak-anak, yaitu dengan 3D printer model pen. Dan harganya pun juga sangat murah dibandingkan dengan 3D printer yang besar. Kalau yang besar ini kan bisa sampai 7 juta. Kalau yang 3D printer yang pen ini prodi kita punya ini, teknologi perancangan mekanik itu punya. Kemarin saya habis belanja itu harganya berapa ya? 150.000 atau 200.000 itu. Jadi teman-teman besok ketika akan mata kuliah praktek prototipe bisa menggunakan fasilitas ini. Karena kemarin saya sudah beli, karena saya penasaran juga, saya akhirnya membelanjakan anggaran itu untuk membeli ini. Nah, ini mengubah bentuk ya, memodifikasi tadi kayak sama seperti yang adaptasi tadi. Kalau ini kan adaptasi mungkin yang dimaksud adalah adaptasi pengguna. Misalnya kita kembali ke ke poin ini nggak apa-apa ya. Ada tadi mau saya mau ngomong tapi saya lupa. Jadi gini, adaptasi ini minuman jahe misalnya. Minuman jahe itu kan sangat bagus digunakan untuk ketika orang masuk angin, kembung, atau di tempat dingin. Itu kan. Tapi apakah ya kalau orang naik gunung atau orang yang berlayar itu dia harus membawa jahe dan terus nanti di tengah laut itu mereka harus ngepuk jahe, menyeduh terlalu lama gitu. Dan itu enggak di laut ombang-ambing, wah repot sekali. Nah, si produk akan mengadaptasi. Bagaimana biar lebih praktis? Yaitu dibuat cube atau dibuat bubuk lalu dipadatkan, jadi lebih praktis. Saya pernah ke kunjungan ke mana itu, Marimas itu, kan dia punya produk jahe, jangkrik mas itu, jahe yang dibuat padat itu, minuman jahe. Nah, mereka bercerita bahwa produk tersebut banyak dikonsumsi oleh para nelayan. Jadi nelayan itu sebelum berlayar mereka mengunyah permen jahe, bukan permen nih, ya jahe yang dipadatkan yang seperti ini. Dipadatkan, jadi mereka tidak
dibikin minuman tapi langsung dikunyah sebelum mereka berlayar. Kalau berlayar kan ke laut kan malam hari kan angin darat. Malam hari mereka ngunyah itu, setelah itu baru mereka berlayar. Nah, nanti mereka menjaring ikan di tengah lautan malam-malam itu menjaring ikan. Nah, di malam-malam itu mereka mengunyah lagi. Karena apa? Biar badannya itu hangat dan nanti tidak masuk angin. Nah, hal-hal seperti itu yang ini yang dengan adanya jahe yang dipadatkan ternyata memang mereka akan mempunyai nilai lebih. Si produsen beradaptasi. Kalau dulu susu jahe. Kalau dulu minuman jahe itu dibuat serbuk, sekarang dipadatkan, lebih praktis, bisa dikunyah. Dan baik, sekarang kita kembali ke ini, modify. Nah, ini mengubah bentuk, memodifikasi. Oke. Intinya gini, pikirkan tentang cara-cara untuk memperbesar atau melebih-lebihkan ide Anda. Pembesaran ide Anda ini, atau bagian dapat meningkatkan nilai yang dirasakan atau memberikan wawasan baru tentang apa komponen yang paling penting. Itu ya, memodifikasi. Selanjutnya, put to another use. Suatu produk digunakan untuk pengguna lain. Misalnya, kalau baut itu ya untuk baut alat atau mesin, gitu. Mengencangkan dua bagian yang terpisah, dikencangkan dengan baut. Piring digunakan untuk apa istilahnya? Benda yang bisa muter gitu, dibuat piring atau laker. Tapi dengan daya kreativitas manusia, maka piring-piring terus baut yang sudah bekas-bekas tadi bisa didaur ulang, digunakan untuk pengguna yang lain. Kalau baut itu digunakan untuk orang-orang industri, maka sekarang baut digunakan untuk orang-orang yang mencintai kerajinan, untuk hiasan, gitu. Untuk hiasan rumah, kan? Untuk pengguna lain. Dengan cara mendaur ulang limbah. Ada baju atau tas yang terbuat dari sampah plastik, kopi instan, terus plastik sabun cuci piring, misalnya. Nah, juga ada ini produk berperilaku berbeda. Kalau tisu toilet ini kan sebenarnya kalau di Amerika gitu kan, di Eropa itu kan buat cawe kalau itu loh, kalau ngising itu loh. Dan ini biasanya ada di tempat toilet itu. Nah, di Indonesia berproduknya itu perilakunya jadi sangat berbeda. Kalau dulu di kamar mandi, sekarang malah justru ada di atas meja makan. Makanya saya yakin orang-orang bule-bule itu yang pertama kali datang ke Indonesia, lihat kalau ke warung itu lihat tisu toilet ada di atas meja, mesti pakai, mereka pasti kaget juga kan, karena mereka terbiasa melihat itu di tempat yang istilahnya kotor gitu. Kalau sekarang di tempat pembuangan ngising tadi, kalau sekarang malah justru kebalikan, di tempat pemasukan makan, ini kebalikan kan, 180 derajat. Nah, ini yang dimaksud dengan put into another use, untuk pengguna yang lain. Kalau ya ini sate keladak, jeruji ini terbuat ini dari jeruji besi ini untuk nyundui satenya. Kalau dulu nyundui sate kan pakai bambu, nah ini pakai besi. Kalau besi digunakan untuk otomotif, digunakan untuk sepeda,
Ini pengguna lain untuk restoran, untuk makanan. Tapi ya ada banyak kelebihannya. Dia bisa digunakan ulang terus, kan? Lalu tingkat kematangan juga pasti akan lebih rata karena besinya ini kan sebagai penghantar panas yang baik, maka di dalam sate di dalamnya itu nanti ikut matang juga karena besinya panas. Yang kedua, si tukang satenya tidak takut sunduknya ini sunduk tusuknya ini terbakar gitu. Dan selain itu adalah keunikan sate kelatak yang ada di Imogiri itu kan, daerah Imogiri Jogja Selatan itu menggunakan sate menggunakan tusuk besi ini, dan ini menjadi keunikan tersendiri. Nah, ini ada robot kalau dulu di tempat industri sekarang digunakan untuk restoran. Mesin motor yang digunakan hanya untuk jalan, alat transportasi sekarang digunakan dimodifikasi untuk pompa air. Keuntungannya adalah petani yang datang ke sawah tidak harus membawa pompa air sendiri di belakangnya, tapi langsung dari mesinnya ini. Ya, ini pengguna yang lain. Kalau motor itu digunakan untuk orang mengangkut manusia ke tempat yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain, sekarang digunakan untuk para petani. Konveyor yang dulu awalnya itu diciptakan untuk tempat industri, untuk mengangkut barang dari pos satu ke pos yang lain untuk pada saat proses produksi, maka teknologi konveyor itu digunakan oleh restoran. Itu kan ya. Nah, menggunakan produk di tempat lain. Ini adalah bola tenis. Bola tenis yang dulu cuma yang untuk tenis, pukul, tapi dimodifikasi untuk gantungan, untuk tempat menaruh sesuatu, menarik dan lucu sekali. Dan selain fungsinya, nilai lebih dari fungsi, juga akan memberikan nilai lebih dari sisi emosional. Biasanya kalau cewek-cewek ini anak kos itu suka bikin kayak gini, lucu gitu ya. Untuk anak-anak juga pasti juga lucu, anak SD itu lucu. Pasti mereka akan senang. Nah, upaya bagaimana Anda menempatkan ide Anda saat ini ke dalam bentuk lain sehingga dapat memecahkan masalah maupun hasil pembelajaran yang Anda hadapi. Ya, jadi gitu ya, memecahkan masalah intinya. Pikirkan bagaimana Anda mungkin dapat menerapkan ide Anda saat ini untuk pengguna yang lain. Atau memikirkan apa yang Anda bisa menggunakan kembali dari tempat lain untuk memecahkan masalah Anda sendiri. Banyak sekali, salah nih kata-katanya. Banyak sekali, ide hanya menjadi besar ketika diterapkan berbeda dari pertama kali dibayangkan. Seperti ini, ide akan menjadi lebih besar. Ide akan menjadi lebih besar. Kan? Kalau yang biasanya bola tenis untuk olahraga, sekarang jadi tempat hiasan atau digunakan untuk fungsi yang lain. Oke, sekarang eliminate, mengeliminasi, menghapuskan. Nah, menghapuskan di sini bukan berarti terus dihapus itu saja, tapi dengan konsep ini, dengan konsep eliminate ini, kita bisa saja menyederhanakan sebuah bentuk. Kalau dulu pemutar musik itu menggunakan kaset, satu kaset itu
Misal satu kaset itu berapa lagu ya? Paling 30. Kalau lagu barat itu biasanya album gitu ya. Dulu itu satu kan ada set A, set B. Bisa dibolak-balik. Satu set itu 6 lagu, 7 lagu. Jadi satu kaset itu kalau set A, set B dibolak-balik paling 15 lagu. 14 lagu, 13 lagu. Nah, tapi itu cuma satu album dari satu artis. Nah, kalau saya mau jalan-jalan tapi saya pengen mendengarkan beberapa lagu dari orang lain itu banyak sekali, gimana masuk saya harus bawa kaset banyak sekali. Dan itu pernah saya lakukan dulu waktu saya masih SMP, saya ke Surabaya ke tempat saudara saya bawa kaset itu banyak banget. Nah, tidak praktis kan? Maka ada sesuatu yang harus dihapus, yaitu kasetnya. Kaset yang dulu cuma satu kaset itu 15 lagu, maka sekarang ada, lalu dibuatlah Discman. Discman itu Walkman tapi menggunakan compact disc. Satu compact disc bisa memuat ratusan lagu, puluhan lagu, ratusan lagu. Tapi pun itu juga tidak, berjalannya waktu itu masih dirasa kurang efektif, kurang praktis, karena masih harus menggunakan compact disc. Nah, akhirnya muncullah apa ini kayak gini, iPod, apa sih? iPod ya. Pemutar musik, pemutar audio secara full digital. Ini bisa sampai ribuan lagu ini. Nanti jebol kupingnya ini banyak banget ya. Sampai berapa giga, sekarang sampai berapa tera. Jadi beberapa album lagu itu masukkan segini semua, kita jalan-jalan kemana, dan compact disc atau kaset tadi dihilangkan, dihapuskan, diganti dengan sistem digital. Keuntungannya adalah bisa memuat lagu lebih banyak. Terus selanjutnya, dengan digital ini, maka energi listrik yang dibutuhkan juga sedikit. Kalau dulu Walkman dan Discman ini kan masih membutuhkan energi listrik untuk penggerak motor. Kalau iPod ini kan tidak. Otomatis energi listrik yang dibutuhkan akan lebih sedikit. Lalu selanjutnya, membuat lebih kecil. Menghapuskan dari benda yang besar menjadi benda yang kecil. Dulu wartawan ketika akan meliput sebuah bencana gitu kan, bencana alam, atau tim SAR ketika melihat memantau observasi lapangan itu menggunakan helikopter. Nggak praktis kan helikopter. Orangnya harus naik ke atas helikopter maksudnya, lalu terus ikut naik ke udara gitu, ikut terbang. Pertama tidak efektifnya adalah biaya produksinya pasti tinggi. Terus tingkat kecelakaan juga pasti lebih tinggi karena manusianya ikut di dalam helikopter tersebut. Yang kedua, helikopter tidak bisa dibawa kemana-mana. Nah, ini konteksnya dalam memantau kondisi sekitar dengan menggunakan kamera loh ya, bukan untuk mengangkut orang atau dan lain sebagainya. Nah, dari benda yang besar dibuat menjadi benda yang kecil, yaitu dibuatlah drone. Drone lebih praktis, bisa dibawa kemana-mana. Sekarang untuk memantau lapangan, kamera itu tinggal dicantol di drone itu, di gimbalnya, terus dia jalan, orang memantau dari bawah. Kalau tiba-tiba ada angin, maka drone itu mungkin akan masuk jurang dan rusak, pecah, dan lain sebagainya. Tapi tidak ada yang korban jiwa. Dan data-data itu kan sudah ada di remote controlnya, sudah terekam. Tidak masalah.
Drone masih bisa dibeli kan, tapi nyawa kan tidak bisa dibeli. Nah, itu keuntungannya. Baik, ini menghapuskan dari benda yang besar menjadi benda yang kecil. Intinya melakukan proses penyederhanaan, pengurangan atau penghilangan komponen-komponen tertentu, sehingga kita dapat lebih fokus pada bagian atau fungsi yang paling penting. Yang paling penting di sini adalah kamera. Kamera yang tidak bisa dihilangkan. Tapi sistem yang ini besar, harus dikendarai, harus langsung sama orangnya, itu dihapuskan atau disederhanakan. Gitu juga dengan pemutar musik ini, pemutar audio ini. Menghilangkan beberapa fitur atau bagian. Ya, kalau dulu kan kita naik motor itu kan harus pakai gigi yang dipindah-pindah, gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4. Nah, fitur itu atau bagian itu dihilangkan. Maka orang sekarang tinggal gaspol, rempol. Praktis gitu. Sudah tidak usah pindah gigi. Ya, bisa dibaca sendiri. Dan reverse R ya. R itu scamper. Terakhir ini ya. Oke, terakhir mengubah pengaturan sebuah sistem atau membalik. Ini intinya membalik gitu. Membalik itu banyak sekali yang bisa dibalik. Bisa proses pembuatan sebuah produk atau sebuah minuman. Kalau dulu kan awalnya jamu itu ya berupa rempah-rempah yang digodok atau direbus sendiri oleh konsumen. Lalu agar lebih praktis dibuatlah bubuk. Manusia memikirkan ini masih kurang praktis lagi, buatlah jadikan pil. Lebih praktis lagi, iso dikantongi, bisa dibawa kemana-mana, bahkan keluar angkasa, bisa dibawa sampai ke sana tanpa repot. Kalau bubuk kan dibawa keluar angkasa, nanti dibuka mubal itu, ya, karena kan berbentuk. Tapi kalau pil bisa langsung diminum atau langsung bisa ditelan. Nah, tapi berjalannya waktu, orang kan pengen kembali ke back to nature gitu kan. Kalau dulu kan serba praktis, orang itu pengen bernostalgia, minum jamu itu pengen bernostalgia. Saya nggak mau minum jamu, tapi melulu hanya pakai pil. Tapi saya pengen minum jamu, prosesnya itu saya bikin sendiri, saya pengen nostalgia. Nah, maka jenis pelayanan yang awalnya sudah dibikin praktis, maka dibalik lagi, dibikin tidak praktis lagi. Nah, ini membalikkan jenis penyajian. Tentu saja dengan tujuan tertentu. Salah satunya adalah tujuannya nostalgia tadi. Tapi dengan bentuk penyajian yang rempah-rempah begini, orang jadi akan lebih percaya kok. Orang jadi lebih yakin, lebih mantep. Ini benar-benar jamu. Karena mereka bersentuhan langsung dengan bahan-bahannya. Kalau dalam pil ini kan sudah tidak kelihatan kan bahan-bahannya karena sudah dibuat praktis, dibuat pil yang bentuknya sudah kayak gitu. Kalau ini kan masih rempah-rempah. Nah, penyajiannya ini juga membalikkan jenis penyajian. Kalau dulu orang beli makanan ya disajikan dalam bentuk is mateng gitu. Tapi sekarang di meja dikasih tungku. Orang masak sendiri di meja. Ya, menarik. Itu pun juga demikian dengan ini. Membalikkan proses pelayanan. Kalau tadi membalikkan proses penyajian, sekarang pelayanan. Dulu kita kalau di restoran, di rumah makan itu kan
kita pesan ya nanti dilayani, pelayan itu datang bawa makanan. Tapi ini tidak. Ini kan kita mengadaptasi dari budaya-budaya di Amerika, budaya praktis. Jadi orang beli langsung bayar, bawa makanannya sendiri ke meja. Setelah itu selesai makan baru pulang, langsung pulang. Kalau dulu kan enggak, kita selesai makan baru bayar. Kalau sekarang membalikkan proses pelayanan, kita bayar dulu, kita ngeladeni membawakan baki itu sendiri. Setelah itu kita makan, setelah itu kita pulang. Pelayanan yang dirubah, dibalik pelayanan. Bisa juga membalikkan proses ulir dengan tujuan tertentu. Kalau baut itu kan mengulirnya ke kanan. Tapi kalau kipas angin itu kunci dari kipasnya itu, ngulirnya ngencangkannya itu kan ke kiri. Iya, ke kiri. Tujuannya adalah biar ketika kipasnya itu muter, bautnya itu tidak lepas. Coba kalau misalnya di logika saja, kalau misalnya bautnya itu ngencangkannya ke kanan. Ketika kipas itu bergerak ke kanan, kencang, maka baut itu langsung bisa lepas. Coba ya di logika ya. Begitu juga dengan baut ulir yang ada di kayu sepeda, itu dibalik ke kiri, bukan ke kanan. Nah, inti dari konsep reverse ini adalah membalik. Apa-apa serba dibalik. Bisa juga dengan misalnya proses pembuatan apa ya misalnya? Proses pembuatan produk makanan misalnya. Bisa nggak prosesnya dibalik itu? Sebentar. Wah, maaf, saya malah nggak yang lain aja, saya malah bingung kalau itu. Oke, nggak jadi. Nah ini sih, ini aja. Membalikkan jenis metode menutup botol. Kalau dulu awalnya champagne gitu ya, dengan kayak gabus atau kayu atau apa ini bahannya itu, kayu yang kayak gabus itu. Ketika dibuka, harapannya bisa ditutup lagi. Metodenya dibuka bisa ditutup lagi. Tapi dibalik nih konsepnya ini. Ketika sudah dibuka, sudah tidak bisa ditutup lagi. Nah ini kan. Konsepnya sama-sama membalik, tapi konteksnya berbeda-beda. Kalau tadi konteksnya membalikkan pelayanan, konteksnya membalikkan jenis penyajian, konteksnya membalikkan metode menutup botol. Jadi banyak sekali. Nah, pikirkan apa yang akan Anda lakukan jika bagian ini, salah katanya. Ya, bisa dibaca sendiri. Nanti akan saya revisi ini. Saya mengambil dari presentasi yang sebelumnya ini. Oke. Nah, intinya ini, teman-teman ya, dari metode Scamper tadi ke 7 metode tadi. Dengan metode Scamper, kita mencoba untuk membuat gagasan produk baru. Atau kita mencoba membuat gagasan konsep yang lebih baik, konsep yang lebih bisa diterima, dan seterusnya. Itu intinya. Jadi, teman-teman, dari presentasi saya ini, coba teman-teman belajarnya adalah mencoba untuk membaca teori-teori metode Scamper ini di tempat lain, terus di-mixkan dengan presentasi saya, lalu teman-teman coba untuk mencari contoh dari metode ini. Misalnya
to another use tadi contohnya apa, eliminate tadi contohnya apa, substitute tadi contohnya apa. Dengan begitu, ini nggak usah dihafalkan secara teoritis, tapi coba dari ketujuh tadi, SCAMPER tadi, teman-teman mencoba untuk mencari contohnya. Maka nanti teman-teman secara tidak langsung akan belajar dan lama-lama akan paham betul scamper ini tanpa harus menghafalkan secara teoritis. Kalau menghafalkan secara teoritis capek nanti. Kita pahami caranya, salah satunya adalah dengan mencari contoh. Anda mendengarkan atau mengikuti presentasi saya ini cuma sekali, saya yakin besok pasti akan lupa. Tapi teman-teman mengikuti presentasi saya dan seperti yang tadi saya bilang, mencoba untuk mencari referensi di tempat lain tentang teori scamper ini. Setelah itu, teman-teman mencari contohnya. Begitu, teman-teman. Terima kasih untuk sudah mengikuti presentasi saya. Saya tak ngopi lagi nih. Nah, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Ya, terima kasih. Tetap semangat, tetap sehat, dan berkah dalam. Matur nuwun.